Terima kasih jazakumullah khairan atas masukannya. Dari saya cukup dua saja, Bapak Ansor. Pertama terkait dengan tadi sudah saya diskusikan bahwa ini akan fokus kepada kelayakan bisnis. Ya. Jadi kelayakan bisnis itu berarti memang bisnisnya itu belum ada, akan dilakukan. So, berarti kalau kelayakan bisnis itu banyak metode yang digunakan. Nanti tinggal dipilih. Tadi kalau umpamanya Dr. Arif bertanya tentang teori, nah dia masuk ke dalam apa yang disebut dengan bagaimana usaha itu akan berjalan. Jadi yang saya pikirkan itu adalah bahwa mahkota Quran ini sudah punya tanah wakaf, kemudian dia sudah punya pesantren, bangunan dan sebagainya, tapi ingin agar optimalisasi wakafnya. Nah, peternakannya nanti akan saya ganti, ya, karena saya ganti dalam artian itu kita judulnya kita rubah. Nah, balik lagi ke tadi ke teori, maka ketika kita mau buat kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha, kita bisa menggunakan teori umpamanya capital budgeting. Ya, berarti capital budgeting itu berarti budget penganggaran dari modalnya. Nanti bisa masuk ke fundraising. Ya oke, kan tanahnya udah ada. Berarti kan kita harus beli kambingnya. Ini dari mana nih uangnya nih? Apakah dari wakaf lagi atau mungkin dari tempat yang lain, atau bisa jadi mungkin dari kita itu pembiayaan ke bank atau ke lembaga keuangan. Sebenarnya hanya ini saja itu sudah cukup jadi tesis. Oke. Ya, jadi bisa pakai pertama capital budgeting. Yang kedua bisa payback period. Jadi periode untuk BEP. Break even point. Jadi umpamanya kalau saya investor, umpamanya oke, saya mau investor ke ya, kapan saya bisa BEP nih? Nah, itu udah cukup tuh. Udah cukup untuk jadi sebuah bisnis. Nah, tetapi karena ini wakaf, seharusnya tanahnya sudah wakaf, seharusnya kambingnya itu juga harus wakaf. Tapi kan untuk mendapatkan kambing wakaf itu kan harus ada program. Nah, fokus di program itu, di fundraisingnya sendiri itu sudah cukup untuk tesis. Nah, yang ketiga adalah net present values. Jadi kalau kambing sekarang kita beli, ya otomatis berbeda dengan nanti kita dijualnya kapan nih. Umpamanya kambingnya harganya itu umpamanya 250.000, kemudian biaya operasional, kemudian nanti dijualnya berapa. Nah itu bisa digunakan untuk studi kelayakan bisnis. Nah, karena kembali ke studi kelayakan bisnis, maka saya agak sedikit merubah judulnya nanti menjadi studi kelayakan usaha, nggak pakai bisnis sama aja ya. Studi kelayakan usaha peternakan kambing berbasis wakaf di mahkota Quran. Jadi tadi kalau yang farmnya itu yang di MT Farm itu dia hanya contoh saja, data sekunder saja. Tapi ini, nah untuk mengetahui studi kelayakan itu harus ada teorinya. Jadi kalau saya mau bisnis, apa nih? Apakah mau ke finance-nya saja? Boleh. Hanya keuangannya saja? Boleh. Atau hanya dampak lingkungan? Tapi ini biasa teman-teman di IPB. Kalau mau usaha kita ngomongin dampak lingkungan dulu. Kambing, kotorannya, kemudian mungkin ada limbahnya, baunya seperti apa. Itu dampak lingkungan, itu udah cukup jadi tesis. Jadi kita tinggal wawancara dengan beberapa warga sekitar, atau mungkin di pemeliharaan kambing itu, bau kambing itu sampai berapa kilometer sih? Nah, itu cukup. Kemudian juga kalau dari sisi pasar dan pemasaran, ini juga cukup juga. Ya, jadi pemasaran, oke, kita anggap kambingnya ini sudah ada, kita udah punya stok umpamanya 500 kambing. Cara memasarkannya gimana? Nah, ini bedanya antara kuliah dengan tidak kuliah. Kalau tidak kuliah ya udah kita tawar-tawarin aja mungkin kita jual ke pasar hewan atau mungkin lewat online dan sebagainya. Tapi kita harus tahu jualnya berapa, kemudian ini kita pakai model apa untuk pemasarannya. Berarti masuk ke syariah marketing. Itu bisa juga. Kemudian sosial ekonomi itu berarti nanti lebih ke arah tadi. Cukup juga kenapa harus kambing. Nah, berarti kita harus sebutkan, kebutuhan akan kambing itu ketika Idul Adha, akikah dan lain sebagainya itu cukup banyak. Kemudian aspek hukum, ini beda lagi sepertinya itu sebenarnya bisa tapi nggak usah dibahas. Kemudian juga aspek manajerial, manajemen itu berarti dia hanya fokus di pengelolaannya, keuangannya juga mungkin dihilangkan. Nah, berarti akan fokus kepada studi kelayakan. Oke. Nah, masukan saya yang pertama sebenarnya terkait pertama itu dengan penulisan. Ya, di sini dilihat dari mulai tadi judulnya sudah diperbaiki, pasca sarjana di bawah itu disambung ya.
pasca sarjana. Ya, terus di sini ada di halaman kedua, harusnya halaman pertama nih, itu ada di antara, itu dipisah. Ya, kemudian juga ada ini apa ya? Kalau data wakafnya itu kalau bisa jangan 2016, agak dekat-dekat dikit lah, tambah lagi 2018. Ada referensinya. Kementerian Agama dapatnya di mana? Nah, itu ditambahkan referensinya. Kemudian semua halaman setelah halaman depan itu semuanya ada di sebelah kanan atas. Kanan atas ya. Kecuali yang di depan, kanan atas. Oke, itu sama semuanya diikuti. Nah, kemudian kata-kata di halaman ke-6 itu ada di luar, itu dipisah. Kemudian di atas itu juga dipisah juga. Kemudian kata tanya di perumusan masalah di akhir itu dia menggunakan kata tanya dan kata tanyanya itu nempel di kalimat. Bagaimana optimalisasi di pertanyaan kedua itu penulisannya itu salah, diperbaiki. Kemudian di halaman 10 itu setelah ada kerangka teori itu dijelaskan. Walaupun nanti kerangka teorinya diperbaiki lagi nih. Kita kerangka teori diperbaiki lagi. Kemudian biasa kalau ngopinya, kadang teman-teman kalau ngopinya itu kurang cerdas, itu di footnote itu masih ada, nggak ke-delete. Nah, itu di halaman ke-11 dan nanti ada di halaman yang lainnya. Terus setelah habes ada satu besar. Nah, itu menunjukkan itu juga. Kemudian halamannya itu masih sama. Ada ini juga kurang enter, biasanya kurang spasi. Melakukan sodako di halaman ke-12, pula diwariskan itu dipisahkan juga. Oke. Nah, itu nanti diperiksa satu-satu ya. Diperiksa satu. Kalau halaman 15 itu tinggal di enter ke atas saja. Itu diperbaiki ya, masih di penulisan. Oke, kemudian ada kata-kata dia itu yang wakaf langsung dengan tidak langsung, itu sepertinya referensinya itu belum ada di halaman 18, adanya yang di ke-19 itu Junaidi. Yang Mahfud ini kan ke tahun 2004 ya. Dia agak-agak kelewat nih. Maksud saya agak-agak sedikit janggal ketika menyebutkan wakaf langsung kemudian dalam kurung itu kok konsumtif. Artinya dikasihkan langsung. Dan ada wakaf produktif. Sebenarnya namanya wakaf itu ya produktif. Nggak ada tuh wakaf langsung gitu. Langsung wakaf dikasihkan. Kalau dikasihkan langsung ya itu bukan wakaf. Tapi infak, sodako, zakat, hibah dan hidayah dan sebagainya. Nanti mungkin perlu diinikan. Jadi terus ada kata-kata halaman 19 itu ada Junaidai. Kata Junaidi itu ya, itu diperbaiki juga kata-kata yang lainnya ya. Kemudian ada di halaman 22 itu ada negara, N-nya itu kecil saja.